Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho dalam pembacaan kitab Syarh Waraqat karya Imam Haramain Al-Juwaini. Kita sekarang akan membahas mengenai al-istishab. Apa itu istishab? Maka kita akan membahas dalam pertemuan sekarang. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Ammal hazr wal ibahatu. Sedangkan al-hazr itu adalah larangan, wal ibahatu atau kebolehan gitu. Faminan nasi may yaqulu, dan maka di antara manusia, di antara orang-orang, di antara para ulama ada yang berkata, innal asya'a ba'dal bi'tsati, sesungguhnya segala sesuatu setelah dikirimnya Rasul, setelah diutusnya Rasulullah SAW itu alal hazr, itu hukum asalnya adalah nggak boleh. Ai ala sifatil hazr, ya, maksudnya nggak boleh. Illa ma abahat syari'atu, kecuali yang sudah dibolehkan oleh syariat. Jadi Fa'in lam yujad fi syari'ati, dan jika tidak ada di dalam syariat ma yadullu 'alal ibahati, dalil yang menunjukkan bahwasanya hal baru tersebut adalah boleh, maka yutamassaku bil asli, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal, apa? Wa huwal hazru, itu adalah dilarang. Tuh. Lalu kemudian ini pendapat pertama, yang nanti kemudian kalau dalam fikih menjadi kaidah fikih al-aslu fil asya' at-tahrim atau al-hazr. Lalu kemudian wa minan nasi may yaqul, dan di antara orang-orang, di antara para ulama ada yang berkata bididdihi, dengan sebaliknya, yaitu wa huwa annal asla fil asya'i ba'dal bi'tsati, bahwasanya hukum asal bagi segala sesuatu setelah diutusnya Rasulullah SAW adalah annaha 'alal ibahati, bahwasanya dia adalah menunjukkan kebolehan, atau bahwasanya dia adalah boleh gitu. Illa ma hazzarahu syar'i, illa ma hazzarahu syar'u, kecuali yang dilarang oleh syariat. Nah gitu. Wassahih, dan yang benar dari dua pendapat tersebut menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli adalah at-tafsil, dirinci. Wa huwa, jadi perincian menurut beliau itu adalah melihat dari manfaat atau madhar. Wa huwa annal madhar ala tahrim, bahwasanya hal-hal yang membahayakan jika tidak ada nas dalam syariat, maka itu hukum asalnya adalah larangan, enggak boleh. Nah, sedangkan wal manafi', sedangkan hal-hal yang bermanfaat yang baru dan tidak ada dalilnya dari syariat, tapi kita tahu ada manfaatnya, maka alal hil, maka itu hukumnya adalah halal. Itu kalau ba'dal bi'tsah. Wa amma qoblal bi'tsati, tapi kalau misalkan sebelum diutusnya Rasul, maka fala hukma yata'allaqu bi ahadin, maka tidak ada hukum yang berkaitan dengan orang-orang tersebut. Ya, dengan perkara itu. Jadi selama Rasul belum ada, maka ya tidak ada hukum halal atau haram. Gitu. Kenapa? Lintifa'ir Rasul. Karena tidak adanya Rasul al-muwassil ilaihi, yang menjelaskan hukum terhadap perkara tersebut. Nah, kenapa Imam Haramain Al-Juwaini memulai pembahasan mengenai istishab dengan pembahasan mengenai hukum asal? Ya kan, istishab itu adalah hukum asal. Jadi istishab adalah hukum asal. Selama tidak ada hal yang merubah hukum asal tersebut, maka ya hukum asal ini tetap berjalan gitu. Nah, jadi menjadi permasalahan, hukum asal segala sesuatu itu boleh atau enggak boleh, kan? Kalau tidak ada yang mengubah, maka hukum asalnya akan selalu berlaku. Nah, itulah yang dimaksud dengan istishab. Jadi, wa makna istishabul hal, dan makna dari istishabul hal itu apa? Alladzi yuhtajju bihi, yang dijadikan dalil syariat sebagai hujjah, itu kama sayati, sebagaimana dijelaskan berikutnya. Ay yustashabul asl. Jadi hukum asal itu terus berlaku.
ay al-adamul asli. Al-adamul asli adalah sifat ketiadaan. Kan segala sesuatu itu berasal dari ketiadaan. Maka hukum asalnya adalah tidak ada. Ayyustashabul asli ay al-adamul asli inda adamid dalil syar'i. Ketika tidak ada dalil syariat. Jadi ketika tidak ada dalil syariat, maka hukumnya kembali kepada hukum asal ketika belum ada dalil syariat. Ketika belum ada dalil syariat, maka hukumnya itu apa? Apakah boleh atau tidak boleh, atau tawakuf atau tafsir. Nah, tadi menurut beliau, menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli, karena di sini dituliskan dalam syarah, maka itu at-tafsil. Gitu. Bi an lam yajidhul mujtahid ba'dal bahsi anhu biqadri taqah. Kondisi tidak ada dalilnya itu adalah bi an lam yajidhul mujtahid. Ketika mujtahid itu tidak menemukan ba'dal bahsi anhu, setelah dia mencari-cari biqadri taqati dengan sejauh kemampuan dia. Ka'an lam yajid dalilan ala wujubi shaumi rajab. Seperti dia belum menemukan, contohnya dia belum menemukan dalil wajibnya puasa Rajab. Maka fayaqul, maka dia bisa berkata, la yajib. Puasa Rajab itu tidak wajib. Bistishabil hali. Dengan istishabul hal, dengan melihat kepada kondisi yang ada sebelum dalil. Apa ay al-adamul asli? Tidak adanya hukum asal. Jadi kalau dalam perkara ketika belum ada dalil syariat yang mewajibkan, ya berarti tidak wajib, gitu kan. Nah, wahwa hujjatun jazman, maka istishab itu adalah hujjah, dapat dipastikan sebagai hujjah. Tuh. Ammal istishabul masyhur alladhi huwa subutu amrin fi zamanin tsani li subutihi fil awal fa hujjatun indana dunal hanafiyah. Sedangkan istishabul masyhur, suatu perkara alladzi huwa subutu amrin fi zamanis tsani, adanya perkara di masa yang kedua, disebutihi fil awwali, karena adanya dia di masa pertama. Maksudnya ketika di sini halal dan tidak ada kondisi yang mengubahnya, maka dalam kondisi kedua, dalam masa yang kedua juga halal. Tahun kemarin halal dan selama 1 tahun itu tidak ada yang mengubah hukumnya, maka tetap halal, gitu. Maka fahujjatun indana, itu adalah hujjah bagi kita. Dunal hanafiyah. Tapi bukan hujjah menurut mazhab Hanafi. Maka fala zakata indana fi 20 dinaron naqisatan taruju rawajal kamilah bil istishab. Maka menurut kita la zakata fi 20 dinar, tidak ada wajib zakat di 20 dinar jika dia kurang. Dan kekurangannya itu mengurangi nisab yang seharusnya, yaitu 20 dinar. Nah, itu bil istishab. Jadi kondisi awalnya kan udah lengkap itu nisab, tapi ternyata di pertengahan jalan itu uangnya kepake sehingga turun dari nisab. Maka karena kondisinya sudah berubah sehingga hukumnya ya udah hilang, maka kembali kepada hukum baru. Jadi istishab itu adalah ketika belum ada kondisi yang merubah, maka hukumnya tetap. Tapi kalau ada yang mengubah, berarti ya kondisinya akan berubah sesuai dengan hal yang mengubah tadi. Gitu. Nah, ini kira-kira teman-teman yang bisa kita bahas pada video kali ini. Permasalahan mengenai istishab ini sangat berkaitan erat dengan kaidah fikih yang kedua, yaitu kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyakki, yang mana di bawah kaidah tersebut banyak kaidah-kaidah turunannya, seperti kaidah al-aslu fil asya al-ibahah, al-aslu al-adam, al-aslu fil abda at-tahrim, al-aslu fi kulli hadisatin takdiruhu bi aqrabi zamanihi, dan berbagai macam kaidah yang berada di bawah kaidah al-yaqin la yuzalu bisyakki tersebut. Jadi teman-teman untuk memperdalami permasalahan istishab ini bisa juga membahas dalam kaidah usul fikih, karena memang pembahasan ini sangat berdekatan antara kaidah usul fikih dengan kaidah fikihnya. Kaidah usul fikihnya membahas mengenai al-istishab, sedangkan kaidah fikihnya membahas mengenai al-yaqin la yuzalu bisyakki. Itu teman-teman kira-kira yang bisa dibahas pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.